Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Insinyur Tirto Prakoso STMN PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Hasrini Sari STMT. Terima kasih Ibu Ketua Forum Guru Besar ITB. Baik Bapak Ibu, saya mendapatkan izin untuk membacakan autobiografi dari Profesor Hasrini Sari. Baik, berikutnya ya. Beliau berasal atau berafiliasi di Prodi Teknik Industri di kelompok keahlian manajemen industri. Kemudian guru besar beliau diraih dengan SK pada Desember 2024. Kemudian bidang guru besar beliau adalah sistem pengelolaan pelanggan. Baik, berikutnya. Tentang keluarga Profesor Hasrini Sari, beliau adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara. Beliau lahir dari almarhum Bapak Abdullah Muthalib dan Ibu, dan kemudian suami beliau adalah Bapak Roni Syahrun. Berikutnya, mengenai pendidikan, beliau lulus sarjana S1 di Institut Teknologi Bandung, kemudian magister S2 juga di Institut Teknologi Bandung, dan kemudian doktor beliau raih di Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan, tahun 1997 beliau adalah CPNS, staf pengajar di ITB, dan saya lihat juga beliau TMT PNS-nya di tahun 1997 juga. Kemudian pada tahun 2020 beliau adalah Kepala Laboratorium Inovasi dan Pengembangan Sistem Perusahaan FTI ITB. Berikutnya, tahun 2021 sampai dengan 2022 beliau adalah Ketua Program Studi Teknik Industri FTI ITB. Kemudian tahun 2021 sampai dengan 2022 juga tentunya adalah Ketua Komunitas Teknik Industri FTI ITB. Saat ini tahun 1997 sampai dengan sekarang beliau adalah staf pengajar Fakultas Teknologi Industri ITB dengan prodi Teknik Industri. Kemudian tahun 2023 sampai dengan sekarang beliau adalah anggota Satuan Pengawas Internal ITB. Berikutnya tahun 2023 sampai dengan sekarang adalah perintis dan editor in chief Jurnal Research in Industrial Engineering dan Manajemen ITB. Kemudian juga dengan waktu yang sama beliau adalah koordinator program Insinyur Teknik Industri ITB. Beliau telah membimbing dan juga meluluskan 188 mahasiswa dengan perincian S1 99 mahasiswa, S2 24 mahasiswa, program profesi 9 mahasiswa, dan S3 5 mahasiswa. Terkait dengan kegiatan penelitian, beliau adalah Staff Exchange Program WCU, World Class University FTI ITB, kemudian juga Founders of International Symposium and Conference. Berikutnya, jejaring kerjasama beliau sangat luas, bekerja sama dengan BRIN, Universitas Telkom, Universitas 11 Maret, Dinas UMKM, Lancaster University, Suffolk Unit, Dongguk Unit, dan kemudian Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi Brunei. Publikasi beliau sangat banyak, yang berupa buku dapat dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 6 buku saya lihat di sini. Baik, berikutnya. Publikasi dan juga beliau sudah terbitkan di beberapa jurnal internasional maupun nasional seperti yang terlihat di sini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penghargaan, Ibu Profesor Hasrini Sari telah mendapatkan penghargaan pengabdian 25 tahun ITB. Kemudian Satya Lencana Karya Satya, Kemudian Best Paper in Marketing pada Doctoral Journey of Management. Berikutnya, kemudian juga beliau telah
menghasilkan beberapa aplikasi. Yang pertama adalah sistem pengukuran kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap kualitas pelatihan tahun 2021. Kemudian sistem manajemen data pelanggan tahun 2024. Kemudian sistem evaluasi manajemen pelanggan ini tahun 2025. Berikutnya, saya kira ini terakhir. Jadi hobi beliau atau yang disukai beliau itu adalah traveling bersama keluarga, kemudian membaca novel dan berenang. Dan satu lagi tadi saya disampaikan oleh beliau bahwa Pak tolong disebutkan bahwa saya juga suka komik Koping Ho begitu. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih atas waktunya. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Hasrini Sari, STMT, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kepada yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas atau sekolah yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang telah hadir secara daring. Izinkan saya pada saat ini untuk menyampaikan paparan mengenai sistem manajemen pelanggan berbasis kecerdasan buatan untuk keberlanjutan perusahaan. Ada 3 tema besar yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah Customer Management System, kemudian kecerdasan buatan di dalam Customer Management System, dan kecerdasan sistem manajemen pelanggan berbasis kecerdasan buatan untuk keberlanjutan. Paparan ini saya awali dengan mengajak Bapak Ibu semua untuk membayangkan di 5 tahun ke depan. Baik, video tersebut adalah menggambarkan fenomena yang nanti akan kita hadapi di tahun 2030, yaitu machine customers. Selama ini pelanggan yang kita kenal adalah individu manusia, keluarga, atau organisasi. Namun pada tahun 2030, 20% pendapatan perusahaan akan berasal dari machine customers. Sehingga software, hardware menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Pada saat itu, sistem manajemen pelanggan akan menjadi tulang punggung di dalam bisnis. Salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan adalah mesin customer tidak dapat dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan yang sifatnya emosional dan psikologis. Sehingga semua formulasi strategi harus berbasis pada data. Kondisi berikutnya adalah perilaku mesin berbeda dengan perilaku manusia. Salah satu karakteristiknya adalah mesin lebih mengedepankan pada pembelian yang efisien. Misalnya karakteristik yang diinginkan oleh mesin tentunya adalah lokasi yang dekat dan harga yang murah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan definisi dari Customer Management System, yaitu ada 3 pilar yang harus ketiganya terintegrasi, yaitu manusia, proses, dan teknologi. Ketiganya ini akan membangun suatu sistem manajemen pelanggan yang dapat meraih keberlanjutan, dapat menciptakan solusi, dapat memberikan benefit buat stakeholder. Bagaimana posisi sistem manajemen pelanggan di dalam keilmuan teknik industri? Tahun 2001, sistem manajemen pelanggan
merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen. Keilmuan sistem manajemen seperti pada gambar terlihat ada 4 bidang keilmuan. Pada perkembangan yang terkini, di mana Asosiasi Teknik Industri mengemukakan 14 pilar keilmuan, maka sistem manajemen pelanggan termasuk pada pilar engineering management, yaitu customer focus. Pada kesempatan ini juga saya ingin menggambarkan bagaimana evolusi dari sistem pengelolaan pelanggan. Evolusi ditandai tahun 1970 ketika munculnya perangkat pengelolaan pelanggan sebagai cikal bakal dari sistem manajemen pelanggan. Pada masa itu, perangkat pengelolaan pelanggan digunakan untuk mengoptimalkan tenaga kerja, mengoptimalkan pengelolaan pelanggan, mengoptimalkan otomasi tenaga kerja, dalam ini adalah meraih penjualan. Jadi, di situ teknologi sistem manajemen pelanggan digunakan untuk menjawab pertanyaan siapa pelanggan mereka. Kemudian berkembang ke tahun 1990-an, ketika pada saat itu sistem yang digunakan untuk menjawab siapa pelanggan menjadi tidak cukup lagi. Di sini bisnis harus bisa menjawab siapa pelanggannya, kebutuhan serta preferensinya. Dan objektif dari bisnis adalah loyalitas yang dicirikan dengan kemauan pelanggan untuk memberikan rekomendasi, melakukan pembelian berulang, serta membeli lebih banyak produk. Dan teknologi saat itu yang digunakan adalah web. Pada tahun 2000-an, terjadi lagi pergeseran di mana muncul yang dinamakan sebagai mass customization. Kenapa ini muncul? Karena sistem pengelolaan pelanggan tidak bisa hanya menjawab satu kelompok pelanggan secara keseluruhan, tapi harus dilihat bahwa di sana ada kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Jadi pertanyaan yang dijawab adalah apa kebutuhan kelompok tersebut serta preferensinya. Dan tujuan dari bisnis adalah menjalin interaksi, keterikatan, serta di situ peran dari sosial media dan big data menjadi sangat penting. Pada tahun 2021 hingga kini, teknologi kecerdasan buatan memungkinkan bisnis untuk menjawab pertanyaan siapa individual pelanggan mereka, apa kebutuhannya, apa preferensinya, sehingga tujuan dari bisnis mengarah pada personalisasi. Selain itu, transparansi kini menjadi tuntutan utama karena pelanggan dapat dengan mudah mengakses dan memverifikasi data secara langsung. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam pengelolaan pelanggan terdapat 3 aktivitas utama, yaitu akuisisi, retensi, dan pengembangan. Akuisisi yang saya maksud di sini adalah menarik pelanggan baru. Sementara retensi adalah mempertahankan pelanggan lama. Pengembangan di sini yang saya maksud adalah meningkatkan nilai dari pelanggan yang sudah ada saat ini. Pada gambar di sini terlihat bahwa pada tahap akuisisi, aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan adalah negatif. Sehingga apabila perusahaan hanya berfokus pada akuisisi, maka perusahaan akan mengakumulasi nilai cash flow negatif tadi. Oleh karena itu, usaha-usaha yang ke arah retensi serta pengembangan nilai dari pelanggan saat ini adalah merupakan suatu keharusan. Untuk aktivitas retensi pelanggan, salah satu contoh hal yang dilakukan adalah program loyalitas yang mampu meningkatkan kinerja pendapatan dan terbukti efektif untuk meningkatkan nilai per individu pelanggan. Karena hanya sebagian kecil pelanggan yang loyal, kurang lebih hanya sekitar 36% atau bahkan hingga 20% saja yang mampu menyumbangkan pendapatan setara dengan total kontribusi dari seluruh pelanggan lainnya. Maka program-program retensi menjadi kunci penting untuk bisa meningkatkan pendapatan dengan mengandalkan basis pelanggan saat ini. Pengembangan pelanggan yang dimaksud di sini adalah meningkatkan nilai berupa peningkatan pilihan pembelian silang. Kedua teknik ini dapat menurunkan resiko pelanggan untuk berpindah ke pesaing. Peningkatan nilai pelanggan dapat mencapai
tujuan yaitu price premium, di mana produk yang dipertimbangkan oleh pelanggan adalah produk-produk yang memiliki nilai tinggi buat perusahaan. Tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya dan operasional. Hal ini dapat diatasi dengan membangun sistem manajemen pelanggan yang sesuai dengan kondisi sumber daya organisasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan audit terhadap kondisi existing sistem manajemen pelanggan yang sudah dimiliki. Audit manajemen pelanggan yang kami lakukan dengan para asisten peneliti lain terhadap 7 UMKM di Jawa Barat dan di Jakarta. Hasil audit menunjukkan bahwa skor dari para UMKM tersebut adalah di kisaran 58 hingga 63% saja. Namun ada kondisi di mana apabila teknologi digital menjadi backbone atau inti dari model bisnis perusahaan tersebut, maka skor audit dari sistem manajemen pelanggan bisa meningkat hingga dalam kasus ini 75,6%. Lain halnya dengan apa yang kami dapati di organisasi besar. Gap yang sangat besar kami lihat, kami amati dari 4 objek yang kami studi. Salah satu objek yang sudah berdiri tahun 1973 menghasilkan skor audit sebesar 30%. Objek lain yaitu perusahaan yang merupakan salah satu cabang dari jejaring internasional ini memiliki skor audit yang sangat tinggi yaitu 95%. Di sini kita lihat bahwa teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kondisi di mana perusahaan itu berada dan berdiri atau artinya ada pusat yang mengendalikan, mengarahkan teknologi yang harus diadopsi oleh perusahaan tersebut, maka nilai skor audit dari customer management systemnya menjadi sangat tinggi. Namun demikian, kinerja dari organisasi-organisasi ini tentu masih bisa ditingkatkan dengan berbagai hal strategi-strategi yang berbasis pada analisis terhadap data yang sudah terkumpul di masing-masing perusahaan tersebut. Oleh karena itu, di sini kami mengidentifikasi bahwa solusi bagi sistem pengelolaan pelanggan itu bisa berkisar dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Tergantung dari 3 pilar tadi yaitu proses, orang, dan teknologinya. Apabila proses di dalam internal organisasi itu masih sederhana dan teknologi yang mampu diadopsi sangat juga sederhana, kapabilitas para manusianya pun tergolong rendah, maka sistem manajemen pelanggan berbasis kertas dan pensil ini sudah memadai. Apabila diinginkan atau dilakukan peningkatan terhadap 3 pilar tadi, sistem manajemen pelanggan berbasis spreadsheet, misalnya Microsoft Excel, ini juga tentu sudah dapat menghasilkan kinerja yang meningkat buat perusahaan. Artinya kecanggihan dari teknologi yang akan diadopsi perlu memperhatikan kondisi di internal organisasi. Lebih jauh lagi, sistem manajemen pelanggan berbasis aplikasi atau terintegrasi di dalam perusahaan maupun terintegrasi dengan ERP dan supply chain management juga adalah pilihan yang sangat-sangat direkomendasikan buat perusahaan dengan kondisi internal, prosesnya kompleks, kapabilitas manusianya sangat tinggi, serta mampu mengadopsi teknologi yang canggih. Ditinjau dari riset, kecerdasan buatan di dalam sistem manajemen pelanggan dimulai dari tahun 1999 hingga saat ini. Pada awal-awal penggunaan adopsi kecerdasan buatan di dalam sistem manajemen pelanggan, arah penelitian lebih pada teknik-teknik apa yang bisa diadopsi. Kemudian berkembang ke arah analisis big data. Dan berikutnya sekitar awal tahun 2000-an, kecerdasan buatan
yang diadopsi dalam sistem manajemen pelanggan dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Yang saat ini masih menjadi rintisan adalah penelitian kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Jika ditinjau dari implementasinya, bagaimana kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan dalam aktivitas manajemen pelanggan, ditinjau dari sisi akuisisi, maka kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi customer-customer yang potensial dan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang harus dihindari, sehingga menjamin bahwa usaha akuisisi hanya penarik pelanggan yang menguntungkan. Kemampuan lain dari kecerdasan buatan adalah dapat memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai profil pelanggan potensial, termasuk customer journey, sehingga akuisisi menjadi lebih optimal. Dalam hal pengembangan dan retensi pelanggan, kontribusi dari kecerdasan buatan dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu personalisasi, pembentukan kebiasaan baru, serta optimalisasi jejaring sosial. Pembentukan kebiasaan baru adalah salah satu peran penting dari teknologi saat ini, termasuk kecerdasan buatan. Seperti yang kita alami sama-sama, mungkin saat ini di antara Bapak Ibu yang memiliki kebiasaan untuk menggunakan Google Maps ketika berkendara. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kebiasaan terbentuk karena didorong oleh teknologi dan menyebabkan kita menjadi tergantung terhadap teknologi. Sementara jejaring sosial adalah berperan penting untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Maka kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memetakan jejaring sosial tersebut, kemudian membantu dalam menginvestigasi, memetakan dan memanfaatkannya berdasarkan data online seperti lokasi. Kecerdasan buatan tentu tidak hanya memiliki sisi positif, ada sisi negatif di situ. Salah satu contoh bagi perusahaan, kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan prediksi perilaku pelanggan. Namun ada kelemahannya, yaitu apabila perusahaan memiliki ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap teknologi, sehingga ini pun dapat mengancam sustainabilitas dari perusahaan. Dari sisi pelanggan, kemampuan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memprediksi nilai pelanggan, bisa meningkatkan loyalitas, namun juga bisa mendorong adanya perlakuan yang berbeda dari perusahaan terhadap pelanggan. Kenapa? Karena kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan-pelanggan yang bernilai saja, sementara pelanggan-pelanggan yang tidak mendatangkan nilai maksimal buat organisasi, itu akan terabaikan. Pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan kepada Bapak Ibu tren teknologi di beberapa 5-10 tahun ke depan. Salah satunya adalah digital twin of customers. Untuk itu, mari kita saksikan ilustrasi dari digital twin of customer pada video berikut. Pada ilustrasi tersebut, kita melihat bahwa
Salah satu teknologi yang tergolong baru dan akan matang pada 5 sampai 10 tahun ke depan adalah digital twin of customer. Digital twin of customer adalah representasi virtual dari pelanggan yang bersifat dinamis, dibuat berdasarkan data-data yang dimiliki mengenai pelanggan, tentu dari data historis. Kemudian digital twin digunakan untuk memprediksi perilaku mereka dan memberikan layanan yang lebih personal. Digital twin memungkinkan karena adanya kombinasi antara machine learning, big data analysis, dan kecerdasan buatan. Salah satu masalah krusial sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan dan mengancam hubungan jangka panjang antara bisnis dengan pelanggan adalah etika, privasi, dan keamanan data. Masalah etika di sini untuk konteks sistem manajemen pelanggan dapat dikategorikan atas 3 kelompok besar, yaitu produk, customer, dan societies. Sebagai contoh, untuk produk konsumen yang mengadopsi teknologi kecerdasan pintar seperti pakaian olahraga pintar, telepon genggam pintar, dan sebagainya, maka produk-produk tersebut dapat mengambil data customer tanpa izin, sehingga etika di sana bisa dilanggar. Yang berikutnya adalah rekomendasi buat perusahaan untuk meresponnya adalah melakukan transparansi, compensation benefit buat customer yang bersedia untuk men-sharing datanya. Ada 3 pilar untuk meraih keberlanjutan dari sebuah perusahaan berbasis kecerdasan. Sebuah perusahaan yang mengadopsi sistem manajemen pelanggan berbasis kecerdasan buatan, yaitu bisnis, environment, dan society. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun demikian, untuk society di sini masih belum semasif bagaimana aplikasi sistem manajemen pelanggan berbasis AI untuk bisnis dan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung perjalanan saya sampai ke titik ini. Pertama, kepada Dekanat dan Senat Fakultas Teknik Teknologi Industri, Profesor Bian Yuliarto, Profesor Yogi Wibisono, Profesor Ari Widianti, Profesor Yazid Bindar, Profesor Tirto Prakoso, Bapak Dr. Iwan Prastyo, dan Ibu Insinyur Estianti, MT PhD. Serta pada para guru besar yang sudah memberikan rekomendasi, Bapak Profesor Yazid Bindar, Bapak Profesor Kadarsah Suryadi, Bapak Profesor Yaserli, Ibu Profesor Widayati, Bapak Profesor Made Astina, dan Ibu Profesor Penia, dan para guru besar dari Universitas Indonesia, Profesor Amalia Susianti, Bapak Profesor Joni Haryanto dari Universitas Presiden, Bapak Profesor Antoni SFQ, Profesor Luis Motinho, dan Profesor Ahmad Daryanto. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pimpinan di Komunitas Teknik Industri, Bapak Dr. Wisnu Aribo, Bapak Profesor Bermawi Iskandar, serta para ketua KK di lingkungan Komunitas Teknik Industri, Bapak Profesor Iwan Indrawan Wiratmaja, Ibu Dr. Insinyur Lucia Diawati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Siswanto, MPA, Ibu Profesor Dr. Rajesri Govindaraju, STMT, serta Bapak Profesor Insinyur Hardianto Iridiastadi, MSIE, PhD. Tidak lupa saya pun mengucapkan terima kasih pada para dosen di lingkungan Komunitas Teknik Industri ITB, Bapak Profesor Ahmad Abdul Hakim Halim, serta para dosen semuanya yang kemudian tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga kepada para dosen di lingkungan kelompok keahlian manajemen industri, Bapak yang diketuai oleh Bapak Profesor Joko Siswanto, pada Bapak Profesor Frans Mardi Hartonto, Profesor Iman Sudirman, Bapak Insinyur Pamuji Harjomijoyo, MM, Ibu Dr. Indriati Sunario, Bapak Budi Prihartono, Ibu Mada Andriani, Bapak Aldila Rizkiana, Bapak Fatiro, Ibu Anggita, Bapak Aditya, Pak Ilham, serta Bapak Insinyur Tota Sumatupang, PhD. Serta para undangan sekalian yang juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sudah membersamai saya, sudah banyak membantu saya dalam menjalankan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah dan S3.
Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para mahasiswa bimbingan di lingkungan teknik industri dan manajemen rekayasa, kemudian juga para tamu undangan yang sahabat-sahabat yang sudah juga membantu saya untuk bangkit untuk bisa menyelesaikan studi. Yang terkasih keluarga inti saya, suami saya Bapak Roni Sahrun, putri saya Bunga, Naira, serta Arifat, tiga-tiganya sangat ikhlas membantu saya. Keluarga besar Abdullah Muttalib, Bapak Hasril, dan kakak-kakak saya semua yang sudah membantu saya dalam perjalanan saya. Kemudian Bapak Ibu Saleh Pasata dan keluarga besar yang juga berperan besar membawa saya sampai ke titik ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya untuk membacakan janji guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 13 September 2025, Profesor Hasri Nisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.